Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam lagi dengan kami dari lereng Gunung Slamet terkait dengan berita yang saat ini sedang viral beredar di media sosial terkait dengan pernikahan dua sejoli, yaitu dua ekor anjing yang pernikahan tersebut memakai adat istiadat Jawa dengan komplit atribut pakaian adat Jawa Yogyakarta. Terkait hal tersebut, maka pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir Gusmar dari KPN Nusantara. Terkait dan hal tersebut, saya ingin menanyakan hal tersebut agar ini tidak rancu. Apakah boleh adat budaya Yogyakarta yang notabene adiluhung diperuntukkan untuk hewan yang dalam hari adalah anjing? Untuk itu saya ingin meminta pendapat kepada Gusmar bagaimana terkait dengan isu atau pernikahan dua anjing ini. Monggo, Gus. Terima kasih Kang Huri dari Jagat Loop itu. Juga yang lain teman-teman YouTuber dari Banyumas, dari Bejo Dunia Akhirat, terus apa lagi? Jagat Mataram. Jadi yang pertama, ini persoalan boleh dan tidak bolehnya tentu adalah hukum ya. Nah itu pakar hukum yang nanti membahas lebih detail. Tetapi kalau dari sisi etika, menurut saya tidak etis. Bahkan cenderung melecehkan adat budaya Jawa. Itu kalau saya lihat di beritanya kan pernikahan anjing, dua anjing siapa namanya nggak penting lah ya. Yang dilakukan oleh orang yang katanya staf sus presiden katanya. Itu kan menggunakan adat Jawa. Ini nggak tahu ini sekelas staf sus presiden mengadakan acara beginian apa nggak konsultasi dulu, nggak tanya-tanya dulu. Asal kepingin kepingin viral, kepingin dikatakan beda tapi semaunya sendiri. Inilah pentingnya wawasan, pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga kemudian seseorang bisa melihat, menilai ini boleh apa tidak, baik apa tidak, benar apa tidak. Ini penting. Ini bagi para IO juga, ini tidak cukup hanya pintar menjual, tapi juga harus bisa melihat barang yang dijual ini benar apa enggak gitu loh, etis apa enggak gitu loh, nabrak budaya apa tidak gitu. Ini PR bagi dunia entertainment kita, artis-artis kita. Ini kan banyak sekarang generasi milenial yang tidak paham begituan. Ya. Inginnya namun viral ya, bikin yang serba unik tapi nabrak adat istiadat, nabrak aturan. Kalau menurut saya nggak etis lah. Itu ya tadi saya lihat melecehkan pranata budaya kita lah. Itu kan budaya adat untuk manusia, perkawinan untuk manusia. Satu, yang kedua, kalau kita mau melacak sejarah dulu apa pernah ada model pernikahan adat Jawa digunakan untuk binatang? Saya kira belum pernah menemukan kan, belum pernah ada gitu loh. Berikutnya, kalau persoalan dana yang katanya habis sampai 200 juta ya itu sih saya kira nggak masalah ya. Bagi saya mungkin 200 juta itu besar ya untuk hanya menikahkan anjing gitu. Tapi bagi orang yang punya duit mungkin ya 200 juta ya persoalan kecil. Bagi yang duitnya mungkin triliunan gitu, ngerasa kayak kita mengeluarkan uang 100-200 ribu mungkin. Tapi bukan itu persoalan. Tapi lebih kepada nilainya. Bukan nominal uang, tapi nilainya yang menurut saya melangkahi adat leluhur kita. Adat Jawa, pernikahan untuk tradisi untuk digunakan pernikahan manusia
Ya, tradisi kita, adat istiadat, budaya yang diwariskan oleh leluhur kita pada setiap etape pernikahan itu kan mengandung nilai filosofis yang luar biasa, dari bagaimana kemudian diajarkan ada prosesi menginjak telur misalkan, siraman, itu kan semua kan makna filosofis semua. Bagaimana agar sebelum pernikahan dimandikan bunga, maksudnya biar niat mereka tulus semua, suci gitu, mengarungi biduk rumah tangga. Masa itu diterapkan kepada binatang, anjing. Ini bukan persoalan kita tidak mencintai anjing, binatang, bukan lain persoalan. Ya itu mencintai ada caranya yang benar, ada yang benar, ada yang tidak benar. Itu guys, saya kira Kang Nuri. Berarti kalau boleh saya bilang itu lebih kepada etika. Yang ada sopan santun, karena bagaimana juga ada di situ ada cucuk lampahnya manusia yang di belakangnya kok anjing, berarti kan manusia itu disuruh oleh anjing kan begitu untuk istilahnya dalam pahargyan tersebut. Lah alangkah baiknya setelah ini viral, terus bagaimana sikap orang yang menikahkan anjing itu, karena ini juga paling tidak kan menjadi sebuah dilema yang sangat luar biasa terkait dengan nabraknya oknum tersebut dalam tradisi budaya Nusantara ini. Ya harus minta maaf. Tapi saya dengar katanya sudah minta maaf. Ya bagus, ya harus begitulah. Harus cepat minta maaf, dan dia ngomong tidak bermaksud melecehkan. Ya betul. Tidak bermaksud melecehkan karena tidak tahu. Ini saya tadi singgung, perlunya wawasan, perlunya ilmu pengetahuan tentang adat dan istiadat. Mungkin maksudnya justru ingin menunjukkan cintanya kepada budaya mungkin, tapi karena ketidaktahuannya, cara mencintainya yang salah, yang keliru karena tidak tahu. Jadi ya barangkali benar dia ngomong bahwa tidak pernah bermaksud melecehkan adat tradisi pernikahan cara Jawa ini. Saya sepakat karena tidak tahu. Jadi bukan sengaja dia tidak tahu tapi tidak mau tanya. Ini persoalannya. Mestinya sebelum itu dilangsungkan, ya kalau orang terdidik ya sekelas staf sus harusnya punya akal, punya pikiran, ini kira-kira menimbulkan pro kontra atau tidak ya. Ini kira-kira melanggar etika. Mestinya dia tanya dulu. Yang orang staf presiden kan banyak orang pintar itu. Tanya, konsultasi, ini saya mau mengadakan begini, ini kira-kira gimana? Ini pasti orang keminter nggak mau tanya, hanya gara-gara punya duit banyak, ya seolah semuanya bisa dibeli dengan uang. Dugaan saya begitu, menurut saya begitu. Ya, jadi yang jadi masalah juga kan di situ ada cucuk lampah, nah itu dia, ada putri domasnya, Manggolo Yudonya, ya ada istilahnya Pranoto Adicaranya, kok mau saja gitu kan. Mungkin apa demi uang gitu kan. Demi uang dan tidak mau berpikir sehat. Tidak mau tahu. Orang tradisi pelaku budaya tapi ketajaman winasisnya kan budaya Jawa tidak dipakai. Gitu. Iya itu namanya menggunakan budaya hanya untuk kepentingan materi. Tidak betul-betul mendalami, menjiwai makna filosofi dari budaya-budaya Jawa yang ada itu. Ya ini kan satu bagian dari banyak sekali adat budaya tradisi Jawa. Ini satu contohnya dalam hal pernikahan. Itu semua ada filosofinya. Ini pelaku-pelaku budaya yang menurut saya kurang paham, tidak pandai memaknai filosofi-filosofi. Mestinya sebelum itu digelar, ini para orang-orang yang terlibat di situ, Pranoto Asor dan lain sebagainya juga mestinya bisa berpikir, kalau dia memang motivasinya tidak ada duit ya, mestinya berpikir ini boleh apa enggak ya itu. Tanya kan ke penggawa budaya. Ya, jelas. Lah mestinya. Nah, tapi nyatanya sudah terjadi. Berarti memang kurang bertanya mungkin. Tidak bertanya, yang penting bayarnya gede, mungkin begitu. Mungkin gitu lah ya. Ya nyatanya berlangsung. Lah ya. Kurang waspada. Lah ya. Makanya ini bagi pelaku-pelaku budaya jangan hanya uang lah motivasinya, tapi juga nilai-nilai dasar dari budaya yang akan dilakukan itu dipelajari. Jadi budaya itu hanya sekedar jangan menjadi alat untuk mengeruk duit.
budaya itu adalah nilai-nilai tradisi yang kita laksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya gitu loh. Ya contoh ada wayang kulit ya. Wayang kulit, dalang yang sesungguhnya memaknai maksud dari wayang kulit. Wayang kulit kan media. Iya. Bukan tujuan, tapi media atau alat bagaimana dulu Sunan Kalijaga menciptakan budaya itu untuk media dakwah, menebarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan alat media wayang kulit. Jadi bukan tujuan. Nah, dalam hari ini kan saya lihat juga banyak yang menjadikan itu sebagai puncak tujuannya. Bukan menjadikan wayang kulit sebagai media menebarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan, tapi alat untuk mencari uang. Sehingga kemudian banyak aturan filosofi di dalam dunia perwayangan yang melenceng dari pakem. Itu contoh lain itu. Kalau boleh saya bilang sekarang itu hanya mementingkan tontonan, bukan tujuan. Iya, tontonan menjadi tujuannya tontonan. Padahal tontonan itu hanya sebagai alat media. Kalau dalam Islamnya media dakwah, bukan tujuannya. Sama dengan tadi pernikahan tersebut kan istilahnya suatu hal yang sangat sakral, tapi justru digunakan hanya untuk biar viral ya, atau untuk mungkin sekedar hanya dianggapnya sebagai hiburan atau ya, yang istilah tidak bermanfaat, itu kan justru mencederai daripada budaya itu sendiri. Nah, ya mestinya kan kalau tradisi perkawinan binatang ya pakai cara binatang lah. Ya misalkan menikahkan di hotel itu diundang teman-teman pencinta anjing, undang 100 pecinta anjing, bawa anjingnya semua, kasih suguhan daging semua piring. Suruh pesta daging gitu ya. Tradisinya anjing binatang kan ya begitu gitu loh. Yang pesta ya anjing, mau pernikahan anjing gitu loh. Sing nikah anjing, tamunya manusia. Kacau lah ini. Kacau, manusia suruh menghormati anjing. Begitu caranya, ya sekali lagi bukan benci anjing. Ya mestinya yang diundang adalah para pecinta anjing. Undang semuanya, anjingnya dibawa masing-masing, dikasih suguhan anjing. Suguhan anjing apa ya? Daging misalkan ya, masing-masing disuguhi sepiring daging. Aneh kalau saya tidak bisa membayangkan begini. Seandainya itu anjing dinikahkan dengan istrinya, lihat anjing yang cantik kan ingin mengawini begitu. Nah ya kan jadi rame kalau mau viral kan begitu. Undang yang diundang para pecinta anjing, bawa anjingnya masing-masing di situ, nggak usah pakai tradisi adat budaya macam-macam gitu. Tanggapin musik anjing apa yang suka. Musik gonggongan anjing. Saya kira begitu ya, cukup kita perbincangan pada malam hari ini terkait dengan tadi mengenai pernikahan dua sejoli, Nanda dan Nak Mas Anjing yang tadi bikin kontroversi. Demikian, semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Salam budaya lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.